Bab 2111. Noel menatap Jack tanpa berkata-kata sebelum memutar matanya ke arahnya. Apakah kamu mendengar dirimu sendiri? Berperang melawan klan asal kekacauan dan berperang melawan paviliun mayat benar-benar berbeda, oke. Yang satu setara dengan kita dan yang lainnya adalah asosiasi klan kelas 4. Saat itu, tidak terserah kita untuk mengatakan apakah kita ingin pergi ke medan perang karena mereka akan memaksa kita untuk pergi pasti. Jack mengangkat alisnya dan berkata membela diri, ini bukan seolah-olah paviliun mayat secara khusus menargetkan kita. Akan ada asosiasi klan lain yang melawan mereka juga. Selain itu, target mereka adalah untuk menyingkirkan paviliun 1000 daun terlebih dahulu, artinya mereka akan menjadi kekuatan utama dalam masalah ini sementara kami hanya akan bertindak sebagai pendukung. Noel mengangkat bahunya tanpa daya tetapi bibirnya ditekan menjadi garis yang rapat. Kamu lebih naif dari yang aku kira. Ya, paviliun 1000 daun akan menjadi kekuatan utama tetapi apakah kamu pikir mereka akan mengorbankan murid-murid mereka untuk melindungi kita? Jangan kaget jika mereka memperlakukan kita seperti pion. Apapun yang terjadi, aku akan menjadi orang-orang yang tidak beruntung. Sebagai murid informal, aku mungkin tidak banyak membantu dalam perang tetapi itu tidak berarti aku dapat menentang perintah jika aku dikirim sebagai umpan meriam. Perasaan kering dan pahit menyebar dari mulut Noel ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Jack mengangkat alisnya dan menepuk pundaknya. Bukannya dia tidak mengerti perasaan Noel. Perang belum dimulai. Aku memberitahumu semua ini agar kamu bisa mempersiapkan mental. Ketika saatnya tiba, kamu sendiri yang bisa memilih jalan yang terbaik untukmu, kata Jack. Noel tidak tahu harus tertawa atau menangis ketika mendengar ini. Dia mengangkat bahunya dan berkata, kamu benar. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya bisa meninggalkan asosiasi klan saya sendiri pada saat dibutuhkan? Saya mungkin juga melepaskan identitas saya sebagai murid informal dan dicap sebagai seorang pengecut. Brooke menghela nafas. Sebagai murid pelari, kehadirannya biasanya tidak diperlukan di medan perang tetapi meskipun demikian, ada kemungkinan besar dia akan dikirim ke sana jika asosiasi klan menjadi putus asa. Kemudian, dia tidak akan menjadi apa-apa selain umpan meriam. Memikirkan hal ini membuatnya merasa seperti telah dilemparkan ke pasir hisap, semakin dia berjuang, semakin cepat kematiannya. Noel membanting cangkir tehnya dengan marah ke atas meja. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Apa yang dipikirkan para bajingan dari paviliun mayat itu? Mengapa merusak perdamaian sekarang? Bukankah cukup bagi mereka untuk menguasai selatan? Mengapa mereka harus datang ke sini untuk membuat masalah? Tidak perlu bingung dan tidak perlu mempertanyakan kecerdasan mereka. Pasti ada alasan bagi mereka untuk melakukan semua upaya ini dan dugaan saya, itu ada hubungannya dengan tempat rahasia sumber daya, kata Jack, seorang sedikit ke bawah. Kemudian, dia tiba-tiba menyentakkan kepalanya dan dengan sungguh-sungguh bertanya, apa yang kalian berdua ketahui tentang tempat sumber rahasia? Kita perlu bertukar semua informasi yang kita miliki sehingga kita dapat mengetahui mengapa paviliun mayat melalui semua ini, panjang dan mengapa paviliun 1000 daun tidak melakukan apa-apa tentang mereka. Noel mengerutkan alisnya dan memikirkannya sebelum menjawab, sebenarnya, saya tidak tahu apa. Saya hanya mendengar bahwa tempat sumber daya rahasia memiliki banyak harta dan sumber daya dan paviliun penguasa ganda dan klan asal Mudelt menginginkannya, untuk mengklaim tempat itu untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, perang. Tapi mungkin, hal-hal itu seharusnya tidak terlalu berharga. Jika tidak, mengapa paviliun 1000 daun tidak mengklaimnya untuk diri mereka sendiri? Sebagai penguasa utara negara bagian Cercei Barat, paviliun 1000 daun tidak hanya memiliki pengaruh yang kuat tetapi juga menduduki sebagian besar sumber daya, sehingga mereka dapat terus tumbuh dan berkembang. Bab 2112. Seperti yang disebutkan Noel, jika tempat sumber daya rahasia ini cukup berharga, paviliun 1000 daun pasti tidak akan mengizinkan dua asosiasi klan kelas 3 untuk bersaing memperebutkannya, mereka pasti akan mengambilnya sendiri. Brooke memotong pada saat ini, mungkin mereka menemukan sesuatu yang sangat berharga di tempat sumber rahasia dan berita itu sampai ke telinga paviliun mayat. Itu sebabnya mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk datang ke sini untuk mendapatkannya sendiri. Noel mengangguk. Itu logis, apa yang Brooke katakan, tetapi kemudian dia bertanya, lalu mengapa paviliun 1000 daun tidak melakukan apa-apa terhadap mereka? Menurut Brother Jack, susunan perangkap di sekitar Gunung Binatang telah ada di sana selama lebih dari 10 hari.
Tidak ada seorang pun, selain Brother Jack, yang keluar dalam 10 hari itu. Siapapun yang memiliki sedikit otak akan menemukan sesuatu yang tidak benar dan mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah itu. Mereka pasti akan menemukan sesuatu jika mereka melakukannya, itu. Itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dilewatkan, jadi bagaimana mungkin paviliun 1000 daun dan paviliun berdaulat ganda kita tidak melakukan apa-apa? Tidakkah menurutmu ini aneh? Apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Baik Jack maupun Brooke sama-sama tercengang oleh pertanyaannya. Sepertinya mereka tidak akan dapat mengetahui apa yang sedang terjadi kecuali mereka memiliki lebih banyak informasi. Ini dan semua pertanyaan lainnya menghantam tengkorak mereka berulang kali. Otak Jack mulai sakit dan dia mengangkat tangannya tanda menyerah. Kita seharusnya tidak menyiksa diri kita sendiri, mencoba mencari tahu dengan sedikit informasi yang kita miliki. Hal-hal akan menjadi sangat jelas jika kita memberikan sedikit lebih banyak waktu. Selain itu, kebenaran akan selalu menang. Sementara itu, kita hanya perlu membayar lebih memperhatikan lingkungan kita. Mereka mengobrol sedikit lebih lama. Noel sedang bertugas hari itu jadi dia pergi dulu. Brooke hendak pergi ketika Jack memintanya untuk pergi ke Seven Stars Hall atas namanya untuk menukar jarahan yang dia dapatkan dari Mount Beast untuk beberapa poin kontribusi. Jack meletakkan mayat dan inti roh dari serigala beku, serta mayat dan inti roh dari monster lain yang dia buru, di atas meja dengan keras. Aroma darah metalik langsung memenuhi ruangan. Mata Brooke melebar dan dia menunjuk dengan jari gemetar ke mayat-mayat itu. Ya Tuhan, ini semua adalah monster level bawaan. Kamu benar-benar luar biasa karena sendirian membunuh begitu banyak. Jack mengernyit bingung. Kenapa dia sangat terkejut? Dia telah melihat apa yang bisa saya lakukan di arena pertarungan taruhan, kan? Oleh karena itu, bukankah normal jika aku bisa membunuh beberapa monster level bawaan? Kebingungan Jack pasti sangat jelas karena Brooke segera tahu apa yang dia pikirkan. Sudut bibirnya terangkat dan dia berkata, para murid biasanya pergi berkelompok ketika berburu di Gunung Bis. Itu bukan karena mereka ingin tetapi karena mereka harus melakukannya karena sangat berbahaya di sana, terutama jika kamu datang secara langsung, dengan kawanan monster. Pada saat itu, kamu tidak hanya harus bertarung melawan monster di depanmu, tetapi kamu juga harus mewaspadai monster lain. Disitulah memiliki rekan tim akan berguna. Belum lagi, hanya mereka yang sangat kuat akan berani melangkah ke area di mana monster level bawaan aktif. Jack akhirnya mengerti mengapa Brooke dikejutkan oleh mayat-mayat itu tetapi Jack benar-benar tidak berpikir sejauh itu ketika dia sedang berburu monster. Satu-satunya pikiran yang dia miliki adalah membunuh monster-monster itu dan pergi dari sana secepat mungkin. Bab 2113. Lalu ada juga fakta bahwa dia secara tidak sengaja menemukan monster-monster ini di area monster level perolehan, di mana mereka tidak diketahui aktif. Dia sekarang tahu bahwa monster level bawaan tidak punya pilihan selain melarikan diri ke pinggiran gunung karena area mereka yang biasa telah ditempati oleh paviliun mayat. Jack tertawa datar dan berkata, saya kira saya hanya beruntung, atau mungkin saya benar-benar kuat. Haha. Brooke menjadi sedikit terdiam padanya. Gah, itu membuatku frustasi untuk membandingkan diriku denganmu. Aku pasti tidak akan pergi ke gunung sendirian. Itu sama saja dengan mencari kematian. Aku masih tidak percaya kamu membunuh semua monster ini sendirian. Dengan perkiraan kasarku, Anda akan mendapatkan setidaknya 400 poin kontribusi untuk ini. Perkiraan Brooke benar. Secara total, Jack menerima 430 poin kontribusi, lebih dari yang dia bayangkan. Poin akan bertahan cukup lama jika dia menggunakannya dengan bijak. Lagi pula, dia tidak harus menggunakannya di aula teknik seni bela diri dan keterampilan bela diri atau berkonsultasi dengan para tetua, jadi baginya, poin kontribusi ini sudah cukup. Di malam hari, Jack pergi ke Soul Hall. Kebetulan Noel juga bertugas malam ini. Setelah melihat Jack masuk, Noel mengangkat alisnya karena terkejut, menuangkan teh untuknya, dan berkata dengan sedikit sedih, apakah kamu tidak bekerja terlalu keras? Ini bahkan belum sehari sejak kamu kembali dari gunung. Binatang buas. Kamu membuatku terlihat sangat buruk, tahu. Jack terkekeh dan berkata, bukannya aku ingin bekerja keras seperti ini. Hanya saja aku takut aku tidak akan cukup kuat untuk menangani apapun yang mungkin terjadi di masa depan. Setelah memikirkannya dengan cermat, Noel merasa bahwa apa yang dikatakan Jack benar. Lagi pula, di saat-saat kritis seperti ini,
Pelatihan untuk menjadi lebih kuat seperti menempatkan asuransi pada nyawanya sendiri. Noel mengeluarkan papan arai tanpa basa-basi. Kesulitan yang sama seperti terakhir kali. Jack menggelengkan kepalanya dan berkata, tingkatkan kesulitan ke level 5 kali ini. Setelah mendengar ini, Noel bahkan tidak terkejut. Dia hanya mengangguk, dalam hatinya, dia sudah menugaskan Jack ke jajaran monster. Dia bahkan tidak akan terkejut jika Jack memintanya untuk tingkat kesulitan maksimum. Demi kesehatan mentalku, aku akan berhenti membandingkan diriku denganmu, gumam Noel pada dirinya sendiri. Tangannya tidak pernah berhenti mengatur rune di papan arai dan segera cahaya putih menyala, menandakan bahwa tingkat kesulitan telah meningkat. Tanpa mengangkat kepalanya, Noel menunjuk ke pintu arai dan berkata, kamu bisa masuk sekarang. Jack mengangguk dan memasuki pintu arai. Begitu dia masuk, dia merasakan perasaan yang akrab saat kegelapan menyelimutinya. Seolah-olah semuanya ditelan dan bahkan waktu dan kehidupan telah kehilangan makna di sana. Bab 2114. Arai dibuka dengan suara, retak, dan gelombang-gelombang kejut jiwa bergegas menuju Jack tanpa menahan diri. Jack menarik napas dalam-dalam dan mulai bermeditasi. Dia terus melakukan segel dengan tangannya dan kekuatan yang tersisa dari kristal jiwa hancur yang disegel di tubuhnya diaktifkan. Jauh lebih mudah untuk membentuk pedang jiwa di bawah dukungan sisa kekuatan dari kristal jiwa hancur. 10 hari berlalu dalam sekejap mata dan Jack berhasil membentuk 5 pedang jiwa lagi setelah menggunakan sisa kekuatan terakhir dari kristal jiwa hancur. Ini berarti Jack mampu membentuk 15 pedang jiwa untuk melakukan serangan selama pertarungan. Tidak perlu bagi mereka untuk bertarung dalam waktu yang lama dan Robin akan dibunuh oleh Jack dengan satu serangan jika dia menabrak Robin sekarang. Jack menghela napas dalam-dalam dan memutuskan untuk berhenti berlatih. Bagaimanapun, pertarungan yang sebenarnya adalah satu-satunya kriteria untuk kekuatan tempur seseorang dan dia berencana untuk melakukan 2 pertarungan taruhan setelah dia meninggalkan barisan. Pintu arai terbuka dan Jack berjalan keluar, selangkah demi selangkah. Dia baru saja kembali ke dunia nyata ketika dia mendengar Noel berpunuk dengan dingin dan berbicara tanpa berpikir. Apa hubungannya ini denganku? Aku tidak akan pergi. Bahkan Wesley hanya mengikuti jejak kakaknya. Apa yang bisa kulakukan? Zain yang duduk di samping Noel terlihat sangat bersemangat. Aku merasa kita tidak bisa mengatakan semuanya dengan pasti. Bagaimana jika dia benar-benar menyukaimu? Noel memutar matanya ke arah Zain dan meraih pakaian Zain untuk membuat jarak di antara mereka saat ekspresi menjijikkan muncul di wajahnya. Hei, apakah kamu baru-baru ini makan banyak ramuan herbal dan melupakan pengetahuan umummu? Murid pilihan mana yang tidak dipilih langsung dari murid formal? Diskusi panas tumbuh di antara keduanya sehingga tidak satu pun dari mereka menyadari bahwa pintu mata arai telah terbuka dan Jack telah keluar dari barisan. Jack berjalan ke arah mereka dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar apa yang mereka diskusikan. Siapa yang benar-benar menyukai siapa? Wesley punya saudara laki-laki. Interupsi tiba-tiba mengejutkan keduanya dalam diskusi dan Zain hampir melompat dari tempat duduknya. Noel mengerutkan kening dan berbicara dengan ekspresi bengkok di wajahnya. Jack, apakah kamu kucing? Kamu bahkan tidak bersuara saat berjalan keluar. Apakah kamu mencoba menakut-nakuti kami sampai mati? Jack mengangkat bahunya tak berdaya. Kalian tidak mendengar suara keras ketika pintu mata arai terbuka dan kalian menyalahkan saya karena tidak mengeluarkan suara ketika kalian berdua begitu fokus pada diskusi kalian. Baiklah, jangan memikirkan hal-hal yang tidak berguna ini. Tolong beritahu saya pertama, apa yang kamu bicarakan? Apakah Wesley punya saudara laki-laki? Noel menarik kursi di sebelahnya dan meminta Jack untuk duduk. Jack tidak menolak gerakan itu dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri setelah duduk. Sejak saat itu, Noel sudah menganggap Jack sebagai teman dekatnya dan mulai menceritakan semua yang dia tahu. Setelah Jack mendengar keseluruhan cerita, dia berbicara dengan ekspresi kaku di wajahnya. Maksudmu Penatua Godfrey mendapatkan murid dan ini akan menjadi satu-satunya murid pilihannya. Noel mengangguk dan melirik Jack dengan tatapan penuh arti di matanya. Karena murid pelari Zain masih berada di sisi mereka, dia tidak bisa menunjukkan hal-hal secara terus terang. Itu benar, saya juga terkejut dengan ini. Saya ingat Penatua Godfrey pernah berkata bahwa dia tidak akan menerima murid. Saya bertanya-tanya mengapa perubahan mendadak dari pikiran sekarang.
Jack menarik napas dalam-dalam tetapi tidak mengatakan apa-apa karena segala macam pikiran berkecamuk di benaknya. Bab 2115. Zain tidak tahu tentang masalah antara Jack dan Elder Godfrey. Oleh karena itu, dia berbicara dengan cara yang sedikit ingin tahu. Saya merasa bahwa Penatua Godfrey telah melepaskan segalanya. Di masa lalu, dia fokus pada pelatihan. Sekarang, dia merasa hidupnya akan terlalu membosankan jika dia hanya fokus pada pelatihan. Itu pasti tidak seberuntung mendapatkan murid dan mengajari orang itu semua yang dia tahu. Noel memutar bola matanya ke arah Zain. Hei, bisakah kamu berhenti menebak apa yang ada di pikiran sesepuh dengan pikiranmu sendiri? Lagi pula, mereka mungkin punya agenda sendiri. Zain tertawa datar. Kamu benar. Saat ini, Penatua Godfrey telah menjadi salah satu penatua formal, dan berdasarkan aturan kami harus memanggilnya sebagai Penatua 11. Mereka biasanya tidak akan memanggil penatua formal mereka dengan nama keluarga mereka. Sebaliknya, mereka mengatasinya berdasarkan peringkat mereka. Saat ini, Penatua Godfrey berada di tempat ke-11 sehingga mereka harus memanggilnya sebagai Penatua 11. Jack tersesat dalam keadaan linglung selama beberapa waktu sebelum dia tiba-tiba bertanya. Bagaimana dengan dukungan Wesley, Penatua Sayer? Apa peringkatnya? Mengapa kalian memanggilnya sebagai Penatua Sayer alih-alih mengikuti peringkatnya? Zain jelas suka menunjukkan pengetahuannya sehingga dia bergegas menyampaikan informasi itu kepada Jack saat ini. Penatua Sayer berada di urutan ke-8 dan menurut aturan, kita harus memanggilnya sebagai Penatua 8. Namun, Penatua Sayer tidak menyukai nama ini karena alasan yang tidak diketahui dan dia sangat membenci ketika orang lain memanggilnya sebagai Penatua 8. Oleh karena itu, semua orang memanggilnya sebagai Penatua Sayer agar tidak menyinggung perasaannya. Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya ketika dia mendengar ini. Dia tidak pernah berharap Penatua Sayer berada di tempat ke-8 dan itu berarti dia cukup kuat. Tidak heran Wesley begitu arogan. Dengan Penatua Sayer sebagai pendukungnya, dia memiliki modal untuk percaya diri. Jack menghela napas dan terus bertanya, siapa saudara laki-laki Wesley? Mengapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Zain dengan cepat menjawab pertanyaan itu. Keluarga Sayer memiliki populasi yang berkembang dan wajar bagi keluarga mereka untuk memiliki lebih dari satu Wesley Sayer. Kakak laki-laki penuh Wesley, Oliver Sayer, adalah salah satu murid formal kami. Berdasarkan praktik umum, Oliver seharusnya menjadi pilihan Penatua Sayer murid. Namun, dia telah menjadi murid formal selama 6 bulan tetapi dia belum menjadi murid terpilih karena alasan yang tidak diketahui. Anda tidak tahu tentang dia karena dia tidak berada di sekte selama beberapa bulan ini karena dia pergi keluar untuk menyelesaikan misinya. Karena Oliver adalah saudara kandung Wesley, hubungan mereka seharusnya cukup dekat. Berdasarkan temperamen Wesley, dia pasti akan mengeluh tanpa menahan diri dan menggambarkan Jack sebagai orang yang keji. Mungkin saja Oliver akan mengambil kesempatan ini untuk membuat Jack kesulitan. Jack tidak bisa tidak menggosok pelipisnya. Seberapa kuat Oliver? Noel menjawab, dia berada di tahap akhir level bawaan dan cukup kuat. Saya mendengar bahwa ada kemungkinan besar bahwa dia akan berjuang untuk posisi murid terpilih. Sebuah pertanyaan muncul di kepala Jack. Mungkinkah dia tidak pernah menjadi murid Elder Sayer karena dia ingin memperjuangkan posisi murid yang dipilih? Noel tercengang setelah mendengar ini. Sepertinya kamu bahkan tidak memiliki pengetahuan umum tentang ini. Bahkan jika seorang murid diterima menjadi murid yang lebih tua, dia masih bisa menjadi murid pilihan selama mereka memiliki kemampuan untuk masuk 10 besar di antara yang lainnya, semua murid. Tidak ada konflik di antara keduanya. Jack memiliki beberapa kesadaran setelah dia mendengar ini. Jika itu masalahnya, tindakan Oliver tidak dapat dijelaskan. Mungkinkah Penatua Sayer tidak menerima Oliver sebagai murid tertuanya karena dia tidak menghargai Oliver? Noel berbicara ketika dia segera tahu apa yang dipikirkan Jack ketika dia melihat ekspresi Jack. Itu tidak seperti yang Anda pikirkan. Penatua Sayer menghargai Oliver dan dia secara pribadi melatih Oliver untuk jangka waktu sebelumnya. Kami juga bertanya-tanya mengapa dia tidak menerima Oliver sebagai muridnya. Pada awalnya, kami bahkan mendiskusikan masalah ini selama beberapa hari. Namun, tidak ada yang bisa mengetahui pikiran Penatua Sayer dan masalah itu dibatalkan. Bab 2116. Karena masalah ini menyebabkan sensasi besar, banyak murid formal ingin mencobanya.
Bibir Noel berubah menjadi senyum iri yang tak berdaya. Kami murid informal hanya dapat mengamati pemandangan, kemungkinan seperti ini tidak akan pernah terjadi pada kami. Namun, saya merasa bahwa setiap orang dapat menjadi murid terakhir Penatua 11, selain Oliver. Setelah mengatakan ini, Noel menatap Jack cukup lama, dan Jack mengerti apa yang dia maksud. Sebagai saudara kandung Wesley, Oliver pasti akan membenci Jack, karena ada keluhan mendalam antara dia dan Wesley. Jack mungkin menjadi orang pertama yang dia tuju setelah dia mencapai prestasi besar. Jack terkekeh dan berkata, "Saya percaya bahwa Penatua Godfrey adalah orang yang bijaksana. Dia tidak akan menjadi pion orang lain untuk alasan yang tidak diketahui dan menyerahkan semua miliknya kepada orang luar." Zain mengerutkan kening karena dia jelas tidak mengerti apa yang dimaksud Jack dengan apa yang dia katakan. Namun, mata Noel berbinar saat dia menyesap tehnya, berpura-pura tidak peduli. "Kamu ada benarnya di sana, tetapi tidak ada jaminan bahwa sesuatu tidak akan salah. Yang terbaik adalah bersiap sehingga kita tidak akan kewalahan saat itu." Jack mengangguk. Dia tahu bahwa Noel mengingatkannya bahwa mereka harus siap menghadapi masalah, mengingat dia memiliki konflik besar dengan Wesley sebelumnya. Namun, Jack tidak takut. Lagi pula, dia bukannya tidak berguna, dan tekanan ini akan menjadi motivasinya. Noel tercengang ketika memperhatikan bagaimana ekspresi Jack tidak goyah, bahkan setelah dia menyebutkan kekhawatirannya. "Kamu memiliki mentalitas yang cukup mengesankan." Jack mengangkat alisnya. "Ini tidak ada hubungannya dengan mentalitas saya. Bahkan jika saya khawatir tentang hal-hal seperti itu setiap hari, saya tidak dapat menghentikan apapun yang akan terjadi. Jika demikian, mengapa saya tidak memusatkan perhatian saya pada pelatihan dan bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan saya? Kekuatan bertarung sehingga saya bisa menangani apapun yang dilemparkan ke saya selanjutnya." Jack mengucapkan setiap kata ketika dia berbicara dan dengan pikiran yang jernih. Semakin dia bertingkah seperti ini, semakin Noel merasa iri pada orang-orang seperti Jack. Kepercayaan diri Jack tidak muncul begitu saja. Sebaliknya, itu datang dari bakatnya, yang akan mendukungnya terus-menerus. Dibandingkan dengan Jack, dia adalah orang biasa. Tetap saja, dia mengerti bahwa tidak adil membandingkan dua orang, jadi dia mengubah topik pembicaraan kembali ke bagaimana Penatua 11 merekrut murid yang lebih tua. Dia menghela nafas pelan dan berkata dengan santai, "Penatua 11 menyebutkan bahwa muridnya harus dapat memenuhi semua persyaratannya." Zain sedikit bingung dan bertanya, "Apa maksudnya, memenuhi semua persyaratannya?" "Saya ingat Penatua 11 tidak menyebutkan syarat kepuasannya." Noel mencibir, dia jelas-jelas mengejek kecerdasan Zain. "Tidak bisakah kamu mengerti apa yang dia coba katakan? Yang mana dari tetua formal kita yang tidak berusaha sekuat tenaga untuk memiliki citra yang tidak terduga? Mereka tidak akan pernah menyuarakan niat mereka dengan lugas. Sebaliknya, para murid perlu menebak agenda tersembunyinya di balik kata-kata mereka. Niat di balik apa yang dia katakan cukup jelas. Bukankah memenuhi semua persyaratannya berarti orang ini harus hebat dalam segala hal? Penatua Godfrey harus puas dengan bakat, temperamen, dan penampilan orang ini." Ekspresi Zain terlihat berubah, menunjukkan kesadarannya. Kerutannya perlahan menghilang saat dia memukul pahanya. "Jadi begitulah. Saya pikir persyaratan Penatua 11 adalah agar muridnya menyanjungnya. Jika hanya itu yang dia butuhkan, saya juga bisa melakukannya." Noel tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zain. Pada akhirnya, dia menolak untuk menatap Zain. Bab 2117, siapa di antara tetua yang menurutmu akan menerima murid yang pandai sanjungan? Ada banyak murid yang suka menyanjung para tetua, jadi apakah ada kebutuhan untuk menerima mereka sebagai murid yang lebih tua? Jika dia suka mendengarkan kata-kata menyanjung yang banyak, aku bisa langsung menyerahkan posisiku di sini dan menunggunya di depan pintunya setiap hari untuk memberitahunya 100 kalimat yang menyanjung, berbeda setiap saat. Zain tertawa terbahak-bahak, dan bahkan Jack tidak bisa menahan senyum tipis yang muncul di wajahnya. Namun, Noel acuh tak acuh terhadap reaksi mereka. Dalam perjalanan kembali ke kamarnya, Jack masih memikirkan apa yang telah mereka diskusikan. Dia yakin bahwa Elder Godfrey memiliki rencananya sendiri untuk tiba-tiba mengumumkan niatnya untuk mendapatkan murid terakhirnya saat ini. Dia tidak percaya bahwa Elder Godfrey mampu melupakan pengalaman mendekati kematiannya di Mount Beast.
Orang-orang di posisi Penatua Godfrey sangat membenci ketidakadilan dan mereka tidak akan membalas keluhan dengan kebajikan. Mungkin saja dia punya niat lain juga. Saat pikiran Jack berpindah ke masalah ini, dia mulai berspekulasi tentang orang yang menjebak Elder Godfrey sebelumnya. Namun, dia tidak tahu banyak saat ini dan hanya bisa meninjau daftar tersangka sebelum menggelengkan kepalanya. Masalah itu dikesampingkan untuk sementara waktu. Tidak masalah siapa yang berencana untuk mendapatkan murid terakhir. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Yang perlu dia fokuskan adalah kekuatan bertarungnya. Setelah Jack kembali ke kamarnya, dia membiarkan Nash keluar untuk menghirup udara segar setelah dia menutup pintu. Saat itu, Jack belum menstabilkan posisinya di benua Hestia. Karenanya, dia tidak membiarkan semua keluarganya keluar dari biji sesawi. Mereka hanya bisa bersembunyi di dalam dan fokus pada pelatihan. Dia berencana menghabiskan 6 bulan untuk menangani hubungan yang rumit ini dan menemukan tempat yang aman sehingga yang lain bisa keluar dari ruang terbatas biji sesawi untuk menjelajahi daerah ini. Nash menarik kursi dan mulai bertanya tentang apa yang terjadi sebelum dia berhasil duduk. Untuk mencegah ayahnya menjadi terlalu khawatir, Jack memberinya ringkasan singkat tentang semua yang dia ketahui. Nash menghela nafas pelan setelah mendengar apa yang Jack katakan. Ini jelas merupakan dunia yang mengikuti hukum rimba, dan perkelahian dapat terlihat di mana-mana. Moralitas publik tidak seperti dulu lagi, jadi Anda harus sangat berhati-hati. Petik 2. Jack mengangguk. Dia akan mengatakan sesuatu untuk menghibur ayahnya ketika Nash melanjutkan, "Aku tidak setuju kamu berbagi ini dengan Noel dan murid pelari itu, Brooke. Meskipun mereka kenalanmu, kami tidak yakin orang lain akan melakukannya." T menanyakan berita Anda melalui mereka. Jika mereka menjual berita tentang Anda kepada orang lain, tidakkah orang lain akan berkomplot melawan Anda? Jack sudah memikirkan ini matang-matang. Dia juga menarik kursi dan duduk sebelum berbicara dengan nada pelan, "Sejujurnya, aku tidak memberitahu mereka semuanya, dan aku hanya memberitahu mereka tentang hal-hal yang perlu mereka ketahui. Mereka hanya akan curiga padaku jika saya tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, saya hanya dapat memperoleh informasi dari mereka berdua. Jika saya tidak mengatakan apa-apa dan hanya meminta informasi, mereka akan semakin curiga terhadap hubungan saya dengan Penatua Godfrey. Lebih baik untuk membuat alasan dan membiarkan mereka memiliki itu. Selain itu, saya tidak berpikir bahwa mereka mampu menyelidiki hubungan saya dengan Elder Godfrey. Bagaimanapun, mereka berdua bertemu di tepi Gunung Binatang. Selain Jet dan yang lainnya dari Tousan Leaves Pavilion, tidak ada orang lain yang tahu apa yang mereka alami di sana. Bab 2118. Jack berhenti sebelum melanjutkan, "Selain itu, kurasa kita tidak akan bisa menyembunyikan hal-hal seperti itu, dan itu bukan masalah besar bahkan jika aku memberitahu siapapun tentang hal itu. Akankah Penatua Godfrey membantuku ketika aku masuk? Apakah saya akan mendukungnya dan mempengaruhi situasi di sekte? Sebagai murid informal, saya tidak penting bagi orang-orang berstatus tinggi ini. Tentu saja, mereka tidak akan melibatkan saya karena dendam mereka dengan Elder Godfrey." Nash sedikit mengangguk pada saat itu. Jack memang masuk akal. Terlepas dari kekhawatirannya yang selalu ada yang telah berkurang, setidaknya dia mengubah topik, tidak ingin bertahan dengan topik sebelumnya. "Bukankah kamu memberitahuku bahwa kamu melihat mayat setelah kamu keluar dari arai 10 perangkap mutlak?" Ini langsung mengingatkan Jack pada mayat yang dilihatnya. Karena mereka kembali ke sekte, mereka dianggap berada di area yang aman. Dia telah menutup pintu, dan tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi jika dia mengeluarkan mayatnya saat ini. Jack melakukan beberapa rune dengan tangannya, dan biji master sekali lagi dibuka. Dia kemudian mengambil tubuh dari biji sesawi dan meletakkannya di atas meja di depannya. Tubuh ini sama tingginya dengan Jack, tetapi berbeda dari mayat yang biasa mereka lihat. Ada banyak rune yang mengerikan dan tampak aneh yang diukir di tulang putih. Jack bertanya-tanya untuk apa rune ini, dan untuk siapa orang ini. Nash terkesiap pelan, jelas terkejut dengan tubuh yang tertutup rune ini. Dia jatuh ke dalam pemikiran yang dalam sebelum dia bertanya, tidak ada cincin luar angkasa di tubuh ini. Cincin luar angkasa adalah barang penyimpanan paling umum di benua Hestia, dan para master hebat biasanya memilikinya sendiri. Namun, cincin luar angkasa juga akan runtuh karena ketidakstabilan struktur internalnya seiring berjalannya waktu, dan tidak ada dukungan dari energi sejati seseorang. Namun, tubuh ini tidak terlihat seperti orang biasa,
dan dia bahkan mungkin seorang master dari luar benua Hestia. Jika itu masalahnya, cincin ruang angkasanya harus berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan master normal, dan ruang internal seharusnya tidak berantakan, meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Jack menggelengkan kepalanya. Dari saat dia melihat tubuh ini, dia secara tidak sadar mencari cincin luar angkasa di tubuh itu. Namun, hanya kristal jiwa yang tersebar di lantai yang terlihat selain dari pakaian hijau yang dikenakan orang ini. Nash hanya bisa meratap, tidak ada cincin luar angkasa. Aneh. Mungkin ada, tapi seseorang mungkin telah mengambilnya. Lagi pula, setiap master akan memiliki cincin luar angkasa bersama mereka kecuali cincin ruang angkasa itu hancur seiring berjalannya waktu. Namun, masih ada tanda-tanda keberadaannya, seperti pecahan cincin yang rusak, meskipun ruangnya telah hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Namun, Nash semakin bingung ketika mendengar dari Jack bahwa tidak ada tanda-tanda keberadaannya yang terlihat. Jack sedikit melambaikan tangannya. Jangan berlarut-larut dalam hal ini, mari kita lanjutkan. Selain itu, penampilan tubuh ini di luar arai 10 perangkap absolut adalah masalah yang patut dipertanyakan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi, kita seharusnya tidak memikirkannya sekarang. Nash mengangguk dan berkata tanpa daya, nilai tubuh ini hanya rune yang diukir di tulang. Tetap saja, apakah Anda memahaminya? Jack langsung menggelengkan kepalanya. Meskipun Master Besar meninggalkan saya banyak kenangan berharga, saya masih tidak dapat memahami rune ini. Nash tersenyum pahit dan berkata, kalau begitu, tubuh ini tidak berguna bagi kita sekarang. Kita mungkin bisa membuka rahasia ini di masa depan, tetapi sekarang juga. Jack melambaikan tangannya dan menyela ayahnya sebelum Nash berhasil menyelesaikannya. Dia kemudian mengulurkan tangannya untuk menunjuk ke tangan kanan mayat ini. Tangan kanan mayat itu mengepal erat. Anehnya, buku-buku jari di tangan kanan mayat ini tebal dan besar untuk alasan yang tidak diketahui 2-3 kali lebih tebal dari tulang jari orang normal. Mereka begitu tebal sehingga Jack tidak bisa melihat apa yang dipegang orang ini begitu erat di tangannya, meskipun sedang melakukan zonasi. Bab 2119. Nash mengerutkan kening dan juga fokus pada tangan kanan mayat itu. Dia bahkan mengangkat tangan kanan kerangka mayat itu, dan dia hanya bisa melihat dari samping bahwa tangan kanannya memegang kristal transparan. Namun, mereka tidak tahu apa kristal transparan ini. Duo ayah anak itu bertukar pandang dan mengulurkan tangan ke tangan kanan almarhum, mencoba melepaskan jari-jarinya. Mereka awalnya mengira mereka harus berjuang untuk membuka tinju, melihat betapa kencangnya tinju itu, tetapi baik Jack maupun Nash mendengar sesuatu yang retak. Kedengarannya seperti mekanisme telah diaktifkan ketika mereka mencobanya. Terkejut, kedua pria itu melepaskan tangan kerangka kanannya. Tangan itu jatuh di atas meja dengan bunyi gedebuk, dan buku-buku jari yang tertutup rapat terbuka, tergeletak rata di atas meja. Kristal yang dipegang tangan begitu erat juga muncul di depan Jack dan Nash. Ini adalah kristal transparan seukuran telapak tangan, dan terbungkus semacam cairan merah menyala di dalamnya. Cairan merah itu langsung menarik perhatian Jack. Dia fokus pada cairan merah dan memperhatikan bahwa cairan itu sepertinya agak hidup. Cairan itu mengalir deras di dalam kristal dan sepertinya dengan keras mencoba dan melepaskan diri dari batasan kristal. Selain itu, ada beberapa kata yang terukir di kristal. Jack mengerutkan kening dan tanpa sadar membelai dagunya saat dia berkata, ini beberapa rune atau mantra lagi. Tanpa diduga, Jack bersemangat dan berkata, ini bukan rune atau mantra, ini semacam teks. Nash langsung menatap Jack dengan heran. Bagaimana Anda tahu bahwa ini adalah sejenis teks? Apakah Anda mengenalinya? Jack mengangguk, dan segala macam emosi melintas di matanya. Dia menghela nafas pelan sebelum menunjuk pada kata-katanya dan berkata, ini adalah teks yang hanya ditemukan di dunia Void Ilahi. Sebagai dunia kelas 1, dunia Void Ilahi memiliki peradabannya sendiri. Oleh karena itu, bahasa dan teks yang mereka gunakan berbeda dari kita. Kata-kata yang terukir di kristal itu berasal dari dunia kekosongan ilahi, dan itu secara kasar berarti bahwa cairan merah di kristal itu adalah setetes darah dari naga gerhana kuno. Mata Nash melebar karena terkejut. Ini darah naga. Jack mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Ini adalah darah naga, tidak diragukan lagi. Namun, ini bukan darah naga ras murni, tetapi cabang dari klan naga, naga gerhana kuno. Bagaimanapun, ini adalah darah binatang mitos. Kata Jack,
Suaranya tampak bergetar ketika dia berbicara. Di antara kenangan yang ditinggalkan oleh Sang Master Besar, ada pengenalan tentang klan naga. Klan naga adalah ras besar, dan hanya ras murni yang sangat kuat. Beberapa ras murni bahkan memiliki kekuatan yang sebanding dengan kepala klan dunia Void Ilahi. Naga gerhana kuno tidak dapat dianggap sebagai keturunan murni, tetapi mereka mewarisi 90% darah klan naga. Mereka dianggap sebagai cabang yang lebih kuat di antara klan naga dan dapat disebut sebagai binatang mitos. Darah monster dengan kekuatan bertarung yang tinggi dianggap berharga karena bisa meningkatkan kekuatan dan potensi seseorang setelah diserap, apalagi darah dari hewan mitos. Darah binatang mitos tidak hanya mengandung sejumlah besar energi sejati, tetapi juga mengandung bakat dan keterampilan binatang itu. Setiap binatang mitos memiliki bakat dan keterampilan eksklusif mereka. Dia ingat bahwa bakat dan keterampilan naga gerhana kuno adalah kendalinya dalam hukum ruang angkasa. Bab 2120. Memikirkan hal ini, Jack berkomentar, jika saya dapat menyerap setetes darah surgawi ini, saya akan dapat meningkatkan jalur surgawi kekosongan ilahi saya. Teknik seni bela diri yang dipraktikkan Jack adalah Divine Void Heavenly Path, dan itu semua tentang kontrol atas hukum ruang angkasa. Setetes darah dari naga gerhana kuno ini mengandung bakat dan keterampilan mengendalikan binatang buas itu atas hukum ruang angkasa. Jika dia bisa menyerap setetes darah ini, kendalinya atas hukum ruang akan ditingkatkan. Di tengah kegembiraan Jack, Nash tiba-tiba menimpali, tidakkah menurutmu ini agak aneh? Jack mengangkat alisnya dan menatap Nash, bingung. Nash menghela napas pelan sebelum menjelaskan, item pertama adalah kristal jiwa yang tersebar, dan sekarang adalah darah naga gerhana kuno yang mengandung hukum ruang. Rasanya kedua benda ini sengaja disiapkan untukmu, dan kau hanya begitu kebetulan membutuhkannya. Tidakkah menurutmu ini terlalu kebetulan? Sebuah pandangan melintas di mata Jack, dan dia sedikit mengangguk. Kelihatannya kebetulan, tapi ini bukan kebetulan yang dibicarakan Nash. Dia menunjuk kata-kata di kristal. Saya tidak berpikir bahwa ini adalah apa yang Anda pikirkan. Karena teks yang diukir pada kristal ini adalah kata-kata yang hanya digunakan di dunia Void Ilahi, maka orang ini mungkin berasal dari dunia itu. Teknik seni bela diri dan keterampilan bela diri saya berlatih datang dari dunia Void Ilahi. Jika itu masalahnya, saya dari klan yang sama dengan orang ini. Sepertinya bukan kebetulan bahwa dia memiliki hal-hal yang saya butuhkan. Petik 2. Nash tersenyum pahit dan berkata, bagaimana aku bisa melupakan ini? Karena kata-kata yang terukir di kristal hanya digunakan di dunia kekosongan ilahi, orang ini entah bagaimana pasti terhubung dengan tempat itu. Jika itu masalahnya, ini bukan sebuah kebetulan, kalau begitu. Apakah ini juga berarti bahwa arai 10 absolut perangkap di bawah tebing kesedihan juga memiliki semacam hubungan dengan dunia kekosongan ilahi? Jack memikirkannya selama beberapa waktu dan menjawab, saya tidak yakin tentang itu. Namun, saya pikir pasti ada alasan mengapa tubuh ini muncul di luar arai 10 perangkap absolut. Jika mereka terhubung, itu pasti sebuah misteri besar. Aku hanya ingin tahu apakah ini ada hubungannya dengan bencana besar yang mendarat di dunia kekosongan ilahi. Nash mengulurkan tangannya dan meletakkan kristal yang berisi darah naga gerhana kuno ke tangan Jack. Kamu bisa melihat hal-hal ini nanti, ketika kamu sudah tumbuh lebih kuat. Saat ini, kamu harus fokus untuk meningkatkan kemampuanmu. Jack mengerutkan kening saat dia mengencangkan genggamannya pada kristal di telapak tangannya dan mengangguk. Pada saat ini, ketukan tiba-tiba muncul di luar pintu, disertai dengan suara yang terdengar mendesak. Kakak senior Jack, apakah kamu di sana? Itu adalah Brooke. Setelah itu, suara Noel juga bisa terdengar dari luar pintu, di mana lagi dia? Saat ini, dia tinggal di kamar kecilnya atau mengunjungi aula jiwa. Karena kita tidak melihatnya di tempat lain, dia pasti ada di dalam. Tapi, apa yang dia lakukan? Jack terkekeh sambil menyimpan tubuh dan Nash kembali ke dalam biji sesawi. Setelah dia melakukan itu, dia merapikan meja yang sedikit berserakan sebelum dia membuka pintu. Apa yang terjadi? Noel menunjuk dengan dagunya. Mari kita bicara di dalam. Jack juga mengerti bahwa tidak nyaman bagi mereka untuk berbicara di tempat terbuka. Dia melangkah ke samping dan membiarkan mereka berdua masuk ke kamarnya. Mereka jelas telah membiasakan diri dengan kamar Jack saat mereka menuangkan teh untuk diri mereka sendiri dan duduk di kursi di ruangan itu. Baru setelah dia menyesap tehnya, Noel memulai,
situasinya semakin kacau di luar, dan kamu masih bersantai di kamarmu. Kata-katanya menarik perhatian Jack. Apa yang terjadi di luar? Apakah seseorang mengekspos masalah tentang paviliun mayat, dan kami diminta untuk bergabung ke medan perang? Bersambung.